Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang mana pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian atau part yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang mana untuk kerajaan Hindu dan Buddha sudah kita bahas pada video kita sebelumnya, yaitu pada video dengan judul yang sama di bagian 1 dan kedua. Kita langsung ke materi yang pertama, ya. Di sini kerajaan Islam dan peninggalan sejarahnya di Indonesia, ya. Jadi Islam datang di Indonesia dia sekitar abad ke-13, yang mana pada waktu itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa agama Islam. Kemudian kenapa agama Islam ini bisa mudah diterima di Indonesia? Nah, agama Islam dapat berkembang pesat di Indonesia karena ada beberapa alasan, ya. Di antaranya yang pertama adalah dalam Islam tidak ada perbedaan kelas sosial atau kasta, ya. Jadi dalam agama Islam itu apapun pangkatnya, apapun jabatannya, kalau berbicara tentang agama mereka memiliki kelas sosial yang sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Itu salah satu alasan kenapa Islam berkembang pesat di Indonesia. Kemudian alasan berikutnya adalah syarat masuk agama Islam mudah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, ya. Jadi karena syaratnya masuk Islam ini mudah, makanya banyak masyarakat yang waktu itu mereka memilih Islam sebagai agama mereka karena syaratnya cukup mudah, cukup dengan mengucap syahadat, ya. Dengan mengucap syahadat mereka otomatis sudah dianggap menjadi umat Islam. Kemudian alasan yang ketiga, runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, ya, yang mana sebelumnya di Indonesia itu ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, yang mana waktu itu mereka adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan Hindu, ya. Karena kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu yang besar itu sudah runtuh, akhirnya Islam dengan mudah dapat berkembang di Indonesia. Berikutnya kita mulai dari kerajaan Islam yang pertama, namanya adalah kerajaan Samudra Pasai, ya. Kerajaan Samudra Pasai menurut sejarah itu adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, ya. Dia masuk ke Indonesia abad ke-13 bersamaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat tadi, ya. Abad ke-13 kerajaan Samudra Pasai ini berdiri. Kemudian ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, ya, dan dia terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara, ya. Jadi letak dari Samudra Pasai ini adalah di Lok Sumawe, Aceh Utara, di provinsi Nangro Aceh Darussalam, sekarang namanya seperti itu provinsinya, ya. Kemudian Marco Polo, seorang penjelajah Italia, dia juga menegaskan bahwa memang ada yang namanya kerajaan Samudra Pasai di daerah Perolak Aceh ini terdapat kerajaan Islam yang mana namanya adalah Samudra Pasai, ya. Marco Polo inilah penjelajah dunia yang asalnya dari Italia. Dia menyatakan bahwa memang ada kerajaan Islam di Aceh tersebut. Kemudian pendapat juga disampaikan oleh Ibnu Battuta, seorang sejarawan dari Maroko, yang mana dia mengemukakan bahwa kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat belajar agama Islam, ya. Jadi dua keterangan dari penjelajah Italia Marco Polo dan Ibnu Battuta, itu adalah orang tersohor pada masa itu, menyatakan bahwa memang ada kerajaan Samudra Pasai tersebut, yang mana kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat belajar agama Islam pada waktu itu di Indonesia. Selanjutnya urutan raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Sebagai sebuah kerajaan yang besar, ya, Samudra Pasai itu sempat dipimpin oleh beberapa raja, ya. Raja yang pertama dia adalah Sultan Malik As-Saleh, ya. Kemudian berikutnya adalah Sultan Malik At-Tahir, seperti itu, dan nama aslinya adalah Sultan Muhammad, ya. Sultan Malik At-Tahir pertama atau Sultan Muhammad itu adalah penerus dari Sultan Malik As-Saleh. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Ahmad. Nah, pada masa ini kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai didatangi berbagai bangsa, ya.
Jadi pada masa kepemimpinan Sultan Ahmad atau yang terkenal dengan Sultan Malik At-Tahir II ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran karena letaknya yang strategis. Jadi negara-negara banyak yang datang ke Samudra Pasai atau sekedar mampir untuk melaksanakan perdagangan dan pelayaran. Setelah Sultan Malik At-Tahir II ini dilanjutkan dengan oleh Sultan Malik At-Tahir III atau nama aslinya adalah Sultan Zainal Abidin. Ya. Pada masa Sultan Malik At-Tahir III ini, Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit adalah kerajaan dari Jawa waktu itu ya. Serangan ini dilakukan karena Majapahit tidak suka akan kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi ketika zamannya Sultan Malik At-Tahir III ini, Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit waktu itu masih kerajaan yang besar ya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena kerajaan Majapahit waktu itu tidak suka dengan kemajuan kerajaan dari Samudra Pasai yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Malik At-Tahir III. Akhirnya pada suatu ketika terjadi keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai. Hal tersebut ya terjadi pada abad ke-15 Masehi ya. Jadi ketika abad ke-13 Samudra Pasai itu berdiri, abad ke-15 Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan. Ya. Karena apa keruntuhannya? Nah, karena keruntuhannya adalah pertama, Samudra Pasai kalah bersaing dengan Malaka. Dan yang kedua adalah mulai dikuasai oleh Portugis ya. Jadi pada abad 15 itu bangsa Portugis mulai datang ke Indonesia dan menguasai sebagian besar dari Samudra Pasai, yang mana akhirnya itu menjadi salah satu sebab dari keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Ya. Kerajaan berikutnya adalah kerajaan Aceh. Ini masih satu provinsi dengan Samudra Pasai, sama-sama di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya. Ini kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15. Ya, abad ke-15 kerajaan Aceh ini berdiri. Kemudian dia terletak di Banda Aceh. Kalau sekarang Banda Aceh itu menjadi ibu kota dari provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini adalah salah satu kerajaan yang kuat dan disegani. Ya, setelah Samudra Pasai runtuh tadi ya, ternyata kerajaan Aceh berdiri dan menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Dia juga menjadi pusat perdagangan serta penyebaran agama Islam. Ya, kerajaan Aceh ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kemudian pada waktu itu pelajar-pelajar yang ada di kerajaan Aceh ini konsentrasi untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Ya, waktu itu yang dipakai di kerajaan Aceh adalah bahasa Melayu. Ya, kalau sekarang bahasa Melayu itu adalah bahasanya negara Malaysia, warga Malaysia itu pakai bahasa Melayu. Nah, pada waktu itu konsentrasi pendidikan di sekolah-sekolah zaman itu mereka menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Ya mungkin itu menjadi sekarang dikembangkan menjadi Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pasti asal muasal dari kerajaan Aceh tersebut. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Dan ada beberapa raja kerajaan Aceh yang terkenal ya, yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah ya. Itu kemudian diikuti oleh Sultan Salahuddin dan diikuti lagi oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah ya. Pada masa Sultan Alauddin Riyayat Shah ini dia menyebarkan agama Islam sampai ke Siak. Siak itu kalau sekarang adalah provinsi Riau ya. Jadi zamannya masa Sultan Alauddin Riyayat Shah ini dia bisa menyebarkan agama Islam sampai ke Siak atau daerah Riau kalau sekarang namanya seperti itu. Dan dia juga melakukan kerjasama dengan Turki untuk memperkuat armada militernya melawan Portugis ya. Bisa bayangkan kalau waktu itu suatu kerajaan sekelas kerajaan Aceh sudah bisa bekerja sama dengan Turki, itu berarti suatu hal yang sangat luar biasa ya. Waktu itu Sultan Alauddin Riyayat Shah ini dia bekerja sama dengan Turki untuk memperkuat armada militernya melawan Portugis ya. Waktu itu memang Portugis sudah menjadi menjajah ya di negara kita di Indonesia. Dan ini yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda ya.
Raja Aceh yang terkenal adalah salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di sana Kerajaan Aceh mencapai kejayaannya. Ya, jadi Sultan Iskandar Muda itu adalah salah satu raja yang mana pada kepemimpinan beliau Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Jadi sebagian besar, salah satu bukti kejayaannya adalah sebagian besar Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, Johor, Pahang, dan Kedah itu menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda. Ya. Dan salah satu juga jasa beliau, ya, salah satu yang membuat beliau semakin terkenal adalah beliau berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Ya. Walaupun gagal akhirnya, karena apa? Karena Portugis berhasil mengasih Sultan Johor. Jadi di sini Sultan Iskandar Muda ini adalah salah satu raja yang bisa membawa Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada waktu itu. Ya, jadi raja-raja Aceh itu yang adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, kemudian Sultan Salahuddin, kemudian dilanjutkan dengan Sultan Alauddin Riyad Shah, dan yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda itu Kerajaan Aceh.